Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana melakukan coding di HTML ya. Kali ini saya akan demokan menggunakan menggunakan Visual Code. Eh, Bagi yang belum install nanti bisa install karena kemarin banyak yang tanya, Pak, saya mau pakai Notepad saja. Boleh, boleh. Tapi di sini akan saya tunjukkan betapa bahwa penggunaan Visual Code itu akan memudahkan kita di dalam eh, ngoding gitu ya. Oke, kita tidak lama-lama, kita buka saja materinya berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar terkait dengan tabel, kemudian link dan form ya, menggunakan HTML di Visual Code. Mari kita siapkan dulu untuk lembar kerja kita nanti. Oke, pertama kita akan rancang dulu ya seperti apa tampilan website yang akan kita buat. Kita biasanya kalau saya menggunakan ini Balsamiq Mockup. Nah, Balsamiq Mockup ini bisa Anda gunakan khususnya untuk kalian yang sedang mengerjakan skripsi gitu ya. Itu sangat berguna sebagai bagian dari desain interface atau rancangan desain interface seperti itu. Karena kalau kita menggunakan ini tinggal di download aja sudah selesai. Kebetulan saya sudah selesai mendownload ya. Letaknya di sini balsamiq.com. Kita install bareng-bareng. Ini filenya, file installernya. Ya, kita install seperti ini. Ready to install. Oke, jadi Balsamiq sudah selesai ya. Balsamiq Mockup ini bisa kita manfaatkan untuk merancang desain interface dari web, kemudian aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis mobile seperti itu. Ini sudah selesai diinstal dan kita buka, di loading ya. Tampilannya sederhana dan intuitif. Saya kira Anda akan mudah untuk memahaminya dan menggunakannya. Oke, pertama kita siapkan dulu. Kita mau buat apa? Aplikasi berbasis web, berarti ini browsernya kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau Anda menggunakan perancangan ini nanti tinggal kita capture saja, kemudian ditempel di laporan skripsi gitu ya. Jadi bab 3 nanti perancangan desain interface. Nah, yang akan kita buat nanti adalah webnya apa? Kita misalkan webnya ini adalah perpus ya. Kita mau buat perpus IIN Kediri misalkan .ac.id. Oke. Nanti di tampilannya itu ada gambar terlebih dahulu, berarti kita cari di sini ada gambar ya. Apa ya gambar? Aset. Oke, kita cari dulu. Ini ada breadcrumb. Simpel aja. Karena banyak menu yang belum bisa kita manfaatkan. Karena belum dipelajari gitu ya, masih pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini. Form, ini ada form juga, di sini ada form, berbagai macam form bisa kita gunakan. Button, oh ini aja, saya kira lebih cocok ya. Nanti di sini ada menu apa? Menu home. Kemudian ada menu apa itu, misalkan profile. Oke ya. Terusan yang ketiga ada menu misalkan
register. Atau peminjaman buku misalkan. Peminjaman saja. Kemudian terakhir ada register untuk mendaftar sebagai anggota baru. Oke, nah jadi seperti ini ya, jadi menu. Ada 4 menu. 1, 2, 3, 4. Nanti di bagian sini ada gambar. Harusnya saya bisa menemukan ini some text label. Ini nanti tulisannya adalah purpose IAIN itu misalkan. Dan ini ada di sini nanti ada gambar. Mana ya gambar ya? Oke lah. Kayak di sini ada picture. Nah, ini. Oke, ini ada gambarnya di sini, gambar logo Perpus. Nah, sudah siap. Nanti seperti ini dan di bagian bawah itu ada nanti kalau ini home berarti ini tulisannya apa ya? Selamat datang gitu ya. Selamat datang. Itu sebagai judul ya, sebagai judul halaman karena ini halaman home berarti tulisannya selamat datang dan ini ada some text seperti itu. Oke. Nanti kita buat seperti ini dan yang mana nanti kalau misalkan klik profile otomatis nanti ganti halaman profile, klik peminjaman nanti halaman pinjaman dan seterusnya. Oke, mari kita mulai buat. Sekarang kita siapkan dulu workspace kita di Visual Studio Code. Ini tampilannya, ini tampilan dari Visual Studio Code atau VS Code. Anda bisa install, linknya sudah saya letakkan juga di e-learning ya. Pertama kali yang perlu disiapkan kita harus menyiapkan workspace-nya. Misalkan kita buat ini file kemudian add workspace atau folder workspace. Workspace inilah yang nanti kita gunakan untuk meletakkan semua program kerja kita. Misalkan ini kebetulan saya sudah buat ini. Tinggal klik kanan aja kemudian pilih new folder gitu ya. Ini ada workspace kuliah yang di dalamnya ada berbagai macam folder lagi. Oke, untuk ini workspace kuliah ini ada Despro mata kuliah kita buat di praktikum kedua ini kita akan membuat folder baru namanya adalah project misalkan. Project aja ya. Oke, di dalam project ini kita buat file baru sebagai file, kalau halaman home kita beri nama index.html. Nah, tidak sama dengan index ini karena ini di luar project ya. Nah, oke. Ini adalah halaman home di index.html ini. Nah, salah satu fungsi di dalam Visual Code itu mempercepat kita di dalam membuat HTML itu kata kuncinya. Oh, sebentar. Saya aktifkan dulu biar nanti setiap tombol yang saya tekan Anda bisa memahaminya dengan melihatnya dengan enak gitu ya. Saya aktifkan dulu karena oke, sudah. Nah, muncul ya. Ini nanti tombol apa yang ditekan akan muncul di sini. Kita tinggal menekan tombol tanda seru ya. Tanda seru, sorry ini. Tanda seru. Kemudian ini bisa diklik. Nah, enak kan? Anda nggak perlu mengetik dari awal HTML. Dia secara otomatis akan membuatkan sebuah template HTML dengan head, dengan body. Sudah, tinggal kita ganti title-nya. Ini adalah halaman home. Nah, kita save. Cek dulu apakah file ini sudah berjalan dengan baik. Letaknya di project ya, berarti kita buka Google Drive. Saya buka halaman folder saya atau lewat sini juga bisa sih. Tinggal klik kanan kemudian refill in file explorer, ini lebih cepat ya. Oke, nah ini project
di dalam project ada indeks, saya klik 2 kali. Nah, kosong ya, iya memang kan belum ada apa-apanya. Home. Oke, kita mulai sekarang. Kita mulai sekarang di dalam body, karena kita mau desainnya seperti ini, berarti kita buat dulu atau kita buat dulu sebuah tabel yang akan menampung satu baris ini. Tabelnya berarti satu baris dan beberapa kolom ya. Berarti, nah caranya tinggal kita tekan, kita ketik table, klik atau tab. Nah, kemudian di dalam tabel ada TR, tab. Di dalam TR ada TD. TD itu tabel data, TR itu tabel row ya. Nah, tabel TD yang pertama itu berisi gambar, berarti ketik IMG tab SRC. Nah, SRC ini digunakan untuk meletakkan gambarnya. Tinggal kita cari gambarnya. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan ada sebuah gambar di logo ya yang Kediri ini ya logonya. Ini saya pindah saja ke dalam project. Oke, move. Nah, dia sudah satu folder dengan indeks ya. Di sini kita tinggal ketik logo berarti L. Nanti akan dipanggil, klik aja. Nah, ALT ini adalah alternatif ketika gambarnya tidak muncul. Ini kita ketik logo IAIN. Kita save, kita cek dulu apakah sudah berjalan atau muncul gambarnya belum. Nah, gambarnya sudah muncul. Ini kita cek ya kalau ALT-nya bekerja. Ini misalkan nama filenya adalah logo IAIN Kediri, saya tambah S, berarti gambarnya tidak ditemukan nanti. Apa yang muncul? Apa yang terjadi? Nah, yang muncul adalah tulisan logo IAIN, tapi gambarnya nggak muncul karena salah nama gitu ya, salah alamat. Setelah itu masalahnya adalah di tabel ini besar sekali gambarnya. Kita refresh ya. Oh, belum saya simpan. Kita save, kemudian kita cek. Besar sekali. Bagaimana cara memperkecil ini? Ini saya tutup. Saya biasanya kalau ngoding itu saya buka W3C ya. W3C, W3 School Learn HTML. Di sini kita nggak perlu menghafalkan semua, kita asal tahu saja apa sih yang diperlukan. Nah, kita mau belajar tentang image, bagaimana menampilkan image dan menggunakan image untuk ini, image size, ukurannya. Nah, ini ada style, kita kopas aja, saya copy, saya paste di sini di luar titik 2 ya. Nah, lebarnya ganti 50, tingginya diganti 60. Saya save, kita cek lagi, refresh. Nah, sudah kecil. Itu caranya. Setelah itu TD lagi, tabel data diisi tentang keterangan ya. Perpustakaan IAIN Kediri. Setelah itu di bawahnya lagi ada TD berisi ini menu-menunya, ada home, profile, peminjaman dan register. Home, profile, peminjaman dan register. Nah, home, profile dan yang lain sebagainya ini nanti kan berupa link ya. Kenapa? Karena kalau diklik nanti pindah halaman. Berarti kita buat link. Link itu gimana? Href, tinggal ketik A tab. Hrefnya sudah kita isi aja, tinggal home ini adalah index.html. Kemudian ini kita ketik apa di dalam A-nya ini adalah home ya. Kemudian TD A tab profil ya. Nah, oke, fungsi baru di dalam sini kita juga bisa ngetik misalkan ini ya, ini dia menunggu sebuah input, saya ketik
klik ALT kemudian klik di sini. Saya bisa mengetikkan satu kali sehingga muncul dua nanti. Profile.html. Nah, tapi kan nggak pas ya, karena ini nggak pakai HTML. Saya escape, HTML-nya di sini dihapus. Oke, gitu. Kemudian home profile. Nah, yang ini misalkan ini ada lagi apa? Peminjaman dan register, tinggal dua. Kita bisa kopas atau kita bisa gunakan shift alt down. Shift alt down ini ya. Shift alt down satu lagi. Nah, profile. Ini ada peminjaman, ini ada register. Nah, oh mungkin kayak satu lagi yang perlu apa? Login. Shift alt down login. Nah, sudah, tinggal kita ganti di sini. Peminjaman, register, login. Sudah, kita save, kita cek. Sudah seperti ini, tapi kurang bagus. Kenapa? Karena mepet gitu ya. Apa yang perlu dilakukan? Ini adalah tabel. Kalau kita aktifkan bordernya di sini, tabel border satu misalkan, saya save, kita cek hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Ini bisa kita bisa kita setting paddingnya. Kita cek di sini ada tabel, kemudian apa ini? Ini ya, padding and spacing. Nah, padding and spacing. Di sini kita bisa setting paddingnya 15. Nah, ini TDTH ini sebenarnya munculnya itu atau ngetiknya itu di CSS ya. CSS belum kita bahas, tapi bisa saya praktekkan sedikit. Kita ada CSS itu kita bisa gunakan seperti ini. Style seperti ini ya. Style, kemudian kita ketik di sini apa itu namanya tadi? Padding 15 px. Nah, ini padding 15 px. Save. Apakah ada perubahan? Ada perubahan. Nah, hasilnya seperti ini. Akan melebar atau ada padding, satu lagi apa? Spacing. Kita tambahkan lagi spacing. Spacing. Spacing itu tulisannya adalah, oh sorry, ini ada border spacing ya. Saya juga nggak hafal memang. Nah, kita ini. Oke, kita cek apakah ada perubahan. Nah, kalau ini saya hilangkan bordernya atau bordernya 0, sudah lumayan ya, dan lumayan ada jarak gitu ya, ada jarak tuh. Oke, sekarang saya mau memberi warna di halaman ini biar sedikit ada perubahan warna. Kita bisa gunakan BG color atau mau ngecek tempatnya di mana, tempatnya di sini. Ini kok ramai sekali ya, saya geser aja biar tidak mengganggu. Ini color, HTML color. Silahkan dicoba-coba di sini. Nah, ada color, ada satu border. Ini ya, bisa dicoba background color warnanya apa. Tuh. Oke, kita lanjutkan.
Sudah, oke, halaman home sudah. Oh, belum ya, yang bawah ya. Ada keterangan di sini ya, di bawah ya. Ada keterangan di bawah tentang home. Selamat datang berarti di luar tabel, ya kan? Ini bisa kita tambahkan HR tab itu untuk memberi garis. Nah, ada garis di bawahnya. Ini kenapa kok panjang sekali? Karena bordernya berapa ini? Border spacingnya 30 ya. Kita kurangi 20 misalkan. Nah, mengecil. Atau secukupnya lah. Atau misalkan ini bisa juga kita beri tambahan lagi TD yang berisi NBSP, non backspace. NBSP ini ada dan NBSP. Nah, ini artinya kosong. Nah, biar ada jarak ya. Oke. Di bawah HR kita buat H1 sebagai judul. H1 tab. Selamat datang. Kemudian kita ketik P paragraf ya. Apa gitu ya. Nah, ada di dalam apa itu namanya VS Code itu kita ketik aja lorem tab save. Nanti akan muncul sebuah teks yang mungkin ada pernah baca, lorem ipsum dolor sit amet. Ini lorem ipsum dolor sit amet ini nggak perlu dibaca karena biar orang fokus pada layoutnya bukan pada teksnya yang ada di sini. Oke, sudah muncul selamat datang ya. Kalau mau teksnya di tengah gimana? Nanti pakai CSS bisa letakkan di tengah. Selamat datang. Saya lupa. Band di sini aja dulu ya. Atau H1 terlalu besar kita perkecil jadi H2 gitu ya. Biar agak kecil. Oke, save. Nah, sudah. Selamat datang. Bla bla bla. Sudah, halaman indeks sudah selesai dibuat. Nah, kemudian saya mau membuat halaman profile. Caranya tinggal ini kita copy, kemudian klik kanan paste. Ini ya, klik kanan paste. Nah, muncul indeks copy, kita rename dengan apa namanya? Profile.html. Saya save, enter. Profil sudah muncul. Ini kalau diklik, saya refresh ya. Saya klik home, saya klik profil, tetap home. Kenapa? Karena memang belum diedit profilnya. Saya klik 2 kali yang ada di sini. Ini titelnya kita cek ganti menjadi apa? Profil. Ini halaman profil gitu ya. Tulisannya selamat datang kita ganti menjadi tentang kami gitu ya. Lorem ipsumnya bisa ditambahkan lagi mungkin P lorem ya. Ini bisa ketik lorem lagi, lorem Oke. Nah, ini walaupun panjang seperti ini, nanti dia akan kalau muncul di web menyesuaikan ya. Nah, ini ya. Lorem apa? Ini profil beda ya. Klik home selamat datang, klik profil tentang kami. Tuh. Kemudian peminjaman berarti adalah form. Sampai sini semoga paham ya tentang link. Kalau peminjaman berarti kita buat form peminjaman. Kita bisa copy lagi di sini. Klik kanan, copy, paste, rename. Apa? Peminjaman. Enter. Oke. Di sini kita ganti peminjaman. Ini
Peminjaman buku. Nah, ini bukan lorem ya, tapi ini adalah sebuah form. Kita save dulu, kita cek. Klik peminjaman. Nah, peminjaman buku. Tinggal buat formnya. Di sini sudah ada juga form. Oke, form. HTML form. Mana sih? Bukan formatting. Ini ya Allah, ini di bawahnya ya. HTML form ketemu ya. Nah, ini example bla bla bla. Tempatnya di sini form. Ada input, materinya bisa dibaca di sini, kita bisa kopas saja langsung dari sini. Nanti kita edit. Kopas. Save. Cek hasilnya seperti apa. Muncul ya. First name, last name, isinya apa kita isi. Peminjaman buku, mungkin berisi tentang diganti ya judul bukunya gitu ya. Judul buku. Kemudian apa biasanya kode buku ya. Kode buku. Save. Judul buku apa, kode buku apa, bisa ditambahkan lagi di bawahnya. Tinggal nanti ada tombol, kita beri tombol juga. Tombol itu namanya button ya. Ini ada radio button ya, nanti bisa dicoba. Checkbox submit, ini pakai submit. Input tipe submit. Nah, kalau kita ketik di sini input tab tipe apa, tipenya submit. Simpan misalnya nama tombolnya ya. Nah, submit. Oh, sudah ada. Nggak perlu berit. Tipenya submit. Bisa kita cek di sini. Ini ya, value. Oh, sorry, berarti di value. Value-nya adalah simpan. Makanya kita nggak perlu menghafalkan, kita hanya perlu memahami. Nah, ini ya, ini simpan. Kok di samping biar enter gimana? Kita bisa kasih BR di sini. Ya. Oke, BR. Nah, kalau masih nempel tambah BR lagi. Ini nggak perlu buka tutup ya BR itu. BR-nya 2. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti silahkan Anda ulangi lagi bareng-bareng, kemudian Anda lengkapi yang belum lengkap ya. Semoga ini menjadi bagian dari tugas mandiri kalian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Belum. Kita akhiri cukup sekian. Kita bisa bahas lagi di forum selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.